Terima kasih kembali lagi bersama kita di sini bersama saya. Sebelum saya masuk pada pembelajaran, perkenalkan nama saya. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori hukum dan konstitusi. Secara umum, hukum itu dapat diartikan sebagai peraturan yang berupa norma dan sanksi yang mengatur perilaku masyarakat. Artinya bagaimana hukum tersebut berfungsi dapat mengatur pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pendapat yang disampaikan oleh Plato, di situ dia mengatakan bahwa hukum itu adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik dan teratur yang sifatnya mengikat masyarakat. Artinya bagaimana hukum tersebut bisa disusun secara baik sedemikian, secara sistematis dan dapat mengikat masyarakat pada dasarnya. Ada 3 teori-teori hukum ini. Yang pertama ada teori etis. Itu teori etis ini disampaikan oleh Aristoteles. Dia mengatakan bahwa hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Artinya dengan adanya hukum ini digunakan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Yang kedua ada teori utilitis. Ini teori utilitis ini disampaikan oleh Jeremy Bentham. Beliau mengatakan bahwa hukum ini digunakan untuk mencapai kefaedaan atau kemanfaatan. Hukum itu digunakan untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyak orang. Dan ada juga tujuan hukum secara universal. Di situ tujuan hukum itu ada ketertiban, kesejahteraan, kedamaian, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus ada lagi kebahagiaan. Itu adalah sifat hukum pada umumnya atau secara universal. Sementara hukum itu bisa terbentuk karena ada unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur hukum yaitu ada peraturan mengenai tingkah laku. Artinya di dalam hukum terdapat peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua ada lembaga yang membentuk, yang seterusnya bersifat mengatur dan mengikat masyarakat, dan keempatnya itu ada suatu sanksi apabila melanggar peraturan yang ditetapkan. Nah, itu adalah menyangkut tentang hukum. Sekarang kita masuk pada konstitusi. Konstitusi ini kalau kita ketahui dari kata dasarnya itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya constituer. Constituer dalam artinya adalah membentuk. Jadi dapat dikatakan bahwa konstituer itu adalah pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Artinya bagaimana dia bisa membentuk, menyusun dan menyatakan negara tersebut. Di dalam konstitusi juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya constitution. Jika ditranslate ke bahasa Indonesia berarti konstitusi atau undang-undang dasar. Sementara dalam bahasa Belanda dia dikatakan bahwa konstitusi itu adalah grondwet. Grand berarti dasar dan wet undang-undang. Sementara dalam bahasa Jerman disebut sebagai Grundgesetz. Artinya bahwa grand dasar dan Gesetz artinya undang-undang. Maksud dan tujuan dari undang-undang ini atau konstitusi itu tidak dibentuk secara semata-mata, tetapi ada maksud dan fungsi tertentu. Yang pertama adalah menentukan batas wewenang suatu penguasa. Artinya ada pembatas wewenang penguasa sejauh mana penguasa tersebut bertindak. Yang seterusnya menjamin atau mengatur hak rakyat. Yang seterusnya adalah mempunyai fungsi sebagai alat rakyat. Yang seterusnya adalah menurut Richard S.K. yaitu mengatakan bahwa konstitusi itu adalah sesuatu yang melekat aturan pasti yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan ada juga untuk merumuskan pelaksanaan kekuasaan. Nah, di dalam isi konstitusi tersebut terdapat beberapa isi yang terkandung. Yang pertama ada organisasi negara, seterusnya ada HAM, ada dasar negara, ada bentuk negara, dan juga lembaga-lembaga negara. Sementara itu adalah untuk isi konstitusi. Klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi ini terdapat beberapa klasifikasi. Yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi presidensial dan sistem konstitusi parlementer. Jadi itu adalah bagian-bagian konstitusi. Perkembangan konstitusi lagi berkembang sesuai dengan zaman. Pada umumnya ada 2, yaitu pada zaman Yunani kuno dan ada juga pada zaman Romawi. Pada zaman Yunani kuno ini, konstitusi manusia pada saat itu belum mengenal konstitusi, istilah konstitusi, tetapi mereka mengenal istilah politik.
Artinya mereka hanya mengenal politik, tetapi konstitusi masih belum mereka kenal secara detail, bahkan sama sekali belum. Dan kemudian pada zaman Romawi, pada zaman ini juga mereka hanya mengistilahkan bahwa konstitusi itu adalah the age of signification atau ketatanegaraan by the emperor. Artinya mereka mengenal pada zaman Romawi itu hanya sekilas saja, belum memahami secara mendalam. Oke. Kita masuk pada pokok selanjutnya, yaitu sistem perubahan konstitusi. Sistem perubahan konstitusi ini pada umumnya terbagi atas dua. Yang pertama secara renewal dan yang kedua secara amandemen. Secara renewal di sini artinya perubahan, artinya pemberlakuan konstitusi baru. Misalnya contohnya kan di Undang-Undang Dasar, sistem perubahannya secara renewal, maka Undang-Undang Dasar total tidak diberlakukan, tetapi diberlakukan konstitusi yang baru. Misalnya konstitusi yang ada sampai saat ini. Seterusnya ada istilahnya amandemen. Jadi amandemen ini adalah konstitusi yang telah ada tetap diberlakukan, tetapi beberapa pembaharuan karena ada pembaharuan tertentu yang dianggap menantang atau tidak sesuai dengan keadaan dari negara tersebut. Misalnya kan pada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, di situ yang diberlakukan adalah sistem amandemen atau perubahan beberapa pasal tertentu. Seterusnya adalah fungsi dan peran Undang-Undang Dasar. Seperti yang kita ketahui, di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri terdapat fungsi dan perannya. Yang pertama di situ adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah fungsi dan peran Undang-Undang Dasar. Seterusnya ada mewujudkan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya adalah melaksanakan ketertiban di dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, di dalam undang-undang ini sendiri juga telah diamandemenkan selama 4 kali. Yang pertama adalah amandemen tahun 1945, itu Undang-Undang Dasar diamandemen mulai dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Itu diamandemenkan masuk ke tahap atau ke konstitusi baru karena adanya penyimpangan-penyimpangan tertentu, yang salah satunya adalah negara politik Indonesia ikut dalam menentukan GBHN. Artinya di situ bahwa mereka masuk untuk menentukan GBHN tersebut. Yang kedua adalah RIS. Jadi RIS itu diberlakukan mulai dari tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Ini diberlakukan karena adanya keinginan Belanda untuk menguasai kembali negara Indonesia. Sehingga pada saat itu mereka mengadakan agresi militer yang dicetus pada tahun 1947 dan tahun 1948. Jadi mereka memiliki keinginan atau niat lagi untuk menguasai kembali negara Indonesia. Sehingga terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat, negara-negara bagian. Tetapi negara Indonesia tidak merasa puas dengan hal itu. Mereka menganggap bahwa dengan terbentuknya RIS itu, maka mereka tidak memperoleh suatu kesejahteraan atau persatuan. Maka muncullah Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi Undang-Undang Dasar Sementara ini muncul karena negara Indonesia menganggap bahwa RIS ini, Republik Indonesia Serikat, timbul bukan karena adanya keinginan politik mereka, tetapi karena adanya adu domba dari negara Belanda yang ingin menguasai kembali negara Indonesia, dan bukan berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang diberlakukan di Indonesia. Sehingga mereka timbul lagi keinginan untuk menjadikan negara ini menjadi negara persatuan. Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Sementara ini berlaku mulai dari tahun 17 Agustus sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Keinginan negara untuk menjadi bersatu lagi lebih tinggi lagi, mana pada Undang-Undang Dasar Sementara itu mereka menganggap bahwa konstitusi tersebut masih belum bisa diberlakukan secara utuh atau mengikat masyarakat pada multikultural ini. Sehingga diberlakukanlah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sampai sekarang merupakan konstitusi yang dianut oleh negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.